Halo, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Putu Budi menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat luar biasa. Topik kita hari ini adalah rahasia membuat anak ketagihan belajar. Sebelum kita masuk ke rahasia tersebut, yuk kita lihat keadaan hari ini. Saya memiliki 3 orang anak. Sulung saat ini sudah hampir selesai di UGM sejarah. Minggu depan rencananya tanggal 17 dia akan sidang, 17 Februari nanti. Kemudian yang kedua, gadis yang kuliahnya di Universitas 11 Maret Solo semester 4 saat ini. Kemudian si bungsu Universitas Diponegoro semester 2. Tapi dia belum tahu kampusnya yang di Semarang karena pandemi COVID-19 ini dia belum berangkat ke Semarang, masih kuliah secara online. Kenapa mereka bertiga boleh kuliah di universitas negeri favorit yang menjadi impian banyak orang, tapi tidak semua bisa tertampung di sana? Pertama, tentunya ini memang anugerah Tuhan yang luar biasa yang dilimpahkan kepada keluarga kami, sehingga mereka bertiga boleh kuliah di universitas ternama di Indonesia. Tapi lepas daripada itu, tentunya ada hal-hal lain yang saya tanam, keluarga kami tanam sejak dahulu sebelum mereka masuk ke bangku sekolah. Nah, itu yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu Saudaraku kekasih siang hari ini. Yang pertama, anak dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, semangat eksplorasi yang sangat tinggi. Tetapi banyak dari kita lah sebagai orang tua yang mematikan. Sekali lagi, banyak dari kita orang tua yang mematikan minat belajar anak kita dengan respon yang kita berikan terhadap keingintahuan anak-anak kita. Contoh yang paling sederhana adalah ketika anak mulai belajar merangkak, berjalan, naik undak-undakan, mungkin naik kursi, naik meja. Apa yang lebih sering kita orang tua lakukan ketika anak melakukan hal-hal seperti itu? Jangan nak, nanti jatuh. Sini. Seperti itu. Tapi yang saya lakukan ketika itu adalah hal yang sebaliknya. Dia mau kemana tak temani. Naik ya tak temani. Bisa berhasil naik bangku. Setelah itu naik meja ya tak temani. Selama saya temani aman-aman saja. Pengalamannya dia kaya, database-nya banyak, tidak ada kata jangan. Satu. Kedua, rasa ingin tahu anak dibunuh dengan pokoknya. Gak usah nanya macam-macam lah. Memang begitu, pokoknya begitu deh. Ya. Bisa jadi karena kemalasan orang tua atau ketidakmengertian orang tua. Yang ketiga, mama capek, jangan tanya-tanya. Papal baru pulang kerja. Sana, belajar sendiri. Jadi ketika anak malas belajar, siapa penyebab utamanya? Anak kah? No. Kitalah sebagai orang tua yang menyebabkan anak jadi malas belajar. Oke, ketika sekarang masih ada kesempatan, Anda sudah sadar untuk kesalahan yang diperbuat, yuk diperbaiki. Jangan menyuruh anak Anda belajar, tapi temani dia belajar. Ya, temani dia belajar. Jangan suruh anak belajar, kerjakan PR-nya, tetapi Anda sebagai orang tua asik nonton TV, nonton drakor misalnya. No, itu tidak fair, itu tidak adil. Kalau Anda malas belajar, malas membaca, jangan minta anak Anda rajin belajar, rajin membaca. Dari mana itu rumusnya seperti itu? Gak bisa. Harus sama-sama belajar. Temani dia belajar dengan membaca. Membacanya ya juga buku-buku yang pengembangan kepribadian, pengembangan diri, cara mendidik anak yang baik, seperti itu. Ya, saya ingat ketika bungsu saya, gadis saya belajar nomor 2, dia belum bisa ABCD, belum bisa angka, itu mamanya suka sekali mencubit dia, tapi ya, hasilnya bagus, dia bisa
sampai sekarang ya. Tapi ketika itu dia setengah mati untuk menghafal huruf, menghafal angka, tapi ditemani belajar ya, ditemani belajar. Satu kali anak saya ingin tahu jalan di jalan Cokro Aminoto. Saya nggak jelasin di mana itu, tapi saya bonceng dia dari start sampai finish. Ini nak, jalan Cokro Aminoto. Begitu cara belajar, jadi kaya dia dengan pengalaman. Berangkat ke sekolah, dia suka sekali nanya nama-nama pohon. Ini pohon apa, ini pohon apa. Saya ingat sebagian besar pohon saya jawab itu adalah pohon pelindung. Karena saya tidak tahu aslinya itu pohon apa. Ya, tapi saya jawab. Jangan dimatikan rasa ingin tahunya anak. Udah, kamu tanya-tanya aja, cerewet sekali. No, justru kita harus beri kesempatan anak-anak kita untuk bertanya sebanyak mungkin hal-hal yang dia tidak mengerti, dan kitalah sebagai orang tua yang harus menjelaskannya. Oke, ya. Karena proses seperti itulah membuat minat belajar anak-anak kami jadi tinggi. Dalam satu siklus si sulung saya, bahkan saya ajak apel ke salah satu toko buku terbesar di Indonesia setiap minggu. Berapa lama? Tahunan. Ya, dia baca buku pelajaran. Saya duduk sambil terkantuk-kantuk karena habis kerja, habis makan, mandi biasanya udah flau gitu ya. Tapi saya temani, ya, setiap minggu. Ya, jadi buahnya ya rajin belajar karena diberi kesempatan, dan di iklim yang diciptakan itu memang iklim untuk membuat jadi rajin belajar, sehingga prestasi anak-anak kami dari TK, SD bagus gitu ya. Saya ingat si bungsu satu-satunya yang beda sama kakak-kakaknya ya. Kalau kakak-kakaknya sih ya ranking 1, 2 gitu ya. Ranking 3 aja diomeli sama mamanya. Kalau saya sih mah yang gitu enggak terlalu perhatian lah, bukan jadi fokus concern saya. Yang bungsu ketika naik kelas, kalau nggak salah kelas 3 ke kelas 4 gitu ya, dia naik kelas, dia nggak apa-apa, dia naik kelas, rankingnya 2 digit. Tapi saya katakan, yes, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pandai. Puji Tuhan, memang itulah yang terjadi, sehingga dia bisa kuliah di universitas favoritnya. Jadi itulah cara-cara saya mendidik anak saya. Dan yang tidak kalah pentingnya, banyak cerita tentang, aduh susah sekali saya bangunin anak saya untuk sekolah. Saya tanya, gimana cara kamu bangunin? Ayo bangun, nanti kamu terlambat. Kalau enggak, mama siram loh. Mau disiram? Seperti itukah gaya mendidik anak? Aduh, luar biasa sekali. Yang saya lakukan adalah, good morning son, wake up, I love you, sambil peluk cium dia. Walaupun ada iler, ada apa, pokoknya uyel-uyel itu pipinya sampai dia ya, sampai ada jawaban. Yang cewek juga sama, yang bungsu saya lakukan itu selama sekolah. Berapa lama dia sekolah? Ya hitung aja lah. SMP sudah mulai jarang dibangunin lah ya, tapi kadang juga masih dibangunin. Tapi kalau ketika TK sama SD hampir tiap hari saya lakukan itu. Hasilnya luar biasa. Mereka senang sekali ke sekolah. Bahkan ketika kami ada acara keluarga yang kalau boleh sih bolos aja deh nak, sehari aja. Gak mau, pokoknya sekolah dulu, pulang sekolah baru kita pergi. Seperti itu. Luar biasa. Jadi pernah satu ketika sepupu saya menikah di Lombok, kami tinggal di Bali. Dia tetap ngotot mau sekolah dulu. Ya udah, pulang sekolah kita ke bandara masih pakai seragam. Jadi ganti seragamnya di Lombok. Wah, luar biasa sekali. Ya, saya bangga. Ya, kita sebagai orang tua bangga lah anak seperti itu. Jadi lebih mementingkan sekolahnya daripada acara keluarga ketika itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya nggak ada rahasia kan untuk membuat anak ketagihan belajar. Tapi bagaimana kita menciptakan suasana sehingga anak-anak itu terbiasa untuk belajar. Prestasi akademis tidak menjamin kesuksesan di
sekolah kehidupan nantinya. Tetapi minimal prestasi akademis yang baik itu menjadi fondasi dasar untuk dia belajar lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan nantinya. Fondasi yang terpenting sebenarnya yang tidak lekang oleh zaman. Apa sih nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita? Yang pertama, kita ajarkan dia tentang akhlak sesuai dengan iman dan kepercayaan yang kita anut sebagai orang tuanya. Ajarkan dia itu untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, ajarkan dia tentang kejujuran, karena kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di seluruh muka bumi ini. Terima kasih, saya Putu Budi, sampai jumpa.